Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin pejabat pembina dosen menyesuaikan. Izin mengenalkan diri. Taruna tingkat 2 Politeknik Pengayoman Indonesia, jurusan Ilmu Masyarakatan. Nama Ina Dewi Bunga Ramadhani, STB 5394, Prodi Teknik Masyarakatan kelas B. Izin Bapak, di sini saya akan membuat video untuk menjelaskan tentang tugas pengganti UAS, yaitu analisa teori kasus kriminologi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan ini saya akan membahas 2 kasus kriminal yang melibatkan remaja, yaitu yang pertama kasus penangkapan kelompok gangster di Pati. Pada tanggal 29 Maret 2005, aparat kepolisian melakukan penggerebekan di Kelurahan Pati Kidul, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam operasi tersebut, sebanyak 17 remaja diamankan karena diduga tergabung dalam kelompok gangster yang meresahkan masyarakat. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang membuat sejumlah remaja ini terindikasi aktivitas ataupun tindakan kriminal. Polisi menemukan sejumlah barang bukti, termasuk yang pertama itu 12 senjata tajam, itu berbagai jenis senjata tajam. Yang kedua itu minuman keras, dan yang ketiga itu obat-obatan terlarang yang berbentuk pil koplo. Para remaja tersebut diketahui berasal dari sejumlah desa di sekitar wilayah Pati dan Juwana. Mereka saat ini tengah diperiksa lebih lanjut untuk mengetahui bagaimana sejauh mana keterlibatan masing-masing individu pemuda tersebut dalam jaringan gangster tersebut. Kepolisian menegaskan akan terus melakukan tindakan tegas terhadap aksi kekerasan, peredaran senjata tajam, dan penggunaan narkoba di kalangan remaja demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan yang kasus kedua, yaitu sama kasusnya, yaitu tawuran. Untuk kasus kedua ini, tawuran itu terjadi di Bogor. Untuk lebih tepatnya, kasus tawuran pelajar SMP di Bogor. Pada Senin 19 Mei 2005, terjadi aksi tawuran yang melibatkan sekelompok pelajar tingkat SMP di Desa Limus Nunggal, Kecamatan Cilongsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Tawuran tersebut memicu keresahan warga setempat, yang kemudian warga mendatangi tempat kejadian perkara tersebut, kemudian melerai dan melaporkan kepada pihak yang berwenang, itu kepolisian. Kemudian kepolisian mendatangi tempat kejadian perkara tersebut atas laporan warga yang mendapatkan situasi tidak nyaman ataupun situasi yang meresahkan masyarakat. Setelah polisi tiba di tempat kejadian, para pelaku beraliran melarikan diri dari tempat kejadian tersebut. Namun polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dengan panjang sekitar 1 meter dan sebuah bendera yang diduga merupakan simbol identitas dari kelompok pelajar yang terlibat. Kapolsek Cilengsi, Kompol Edison, menyampaikan bahwa saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut guna mengidentifikasi para pelaku serta sekolah-sekolah yang diduga terlibat dalam insiden tersebut. Ia juga menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak akan segan mengambil tindakan tegas terhadap pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam atau terlibat dalam tindak kekerasan. Kejadian ini menambah daftar panjang kasus kekerasan di kalangan pelajar di wilayah Bogor dan menjadi pengingat pentingnya peran orang tua, sekolah, serta aparat keamanan dalam melakukan pengawasan dan pembinaan untuk mencegah aksi serupa terjadi di masa mendatang. Dengan adanya 2 kasus tersebut, kita dapat kaitkan dengan teori yang saya angkat dalam tugas kali ini, yaitu teori asosiasi diferensial, di mana teori asosiasi diferensial ini menegaskan bahwasanya pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Tingkah laku jahat itu dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, dan yang dipelajari dalam kelompok adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan yang mendorong mengapa perbuatan jahat itu harus dilakukan. Di sini saya akan mencoba menganalisa 2 kasus tersebut kaitannya dengan teori asosiasi diferensial. Teori asosiasi diferensial ini dikembangkan oleh ahli yang bernama
Edwin H. Sutherland. Teori ini menegaskan bahwa perilaku menyimpang seperti kekerasan, penggunaan sajam, dan tindakan kriminal lainnya bukanlah bawaan individu, melainkan dipelajari melalui proses interaksi sosial dengan kelompok yang memiliki norma dan nilai yang menyimpang. Dalam kasus gangster di Pati ini, remaja yang tergabung dalam kelompok yang namanya itu Lesmana memperoleh pembelajaran sosial mengenai kekerasan dan penggunaan senjata tajam sebagai bagian dari identitas kelompoknya. Mereka juga belajar pembenaran moral yang membuat tindakan kriminal tersebut dianggap wajar dalam lingkungan sosialnya. Proses ini diperkuat oleh frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas interaksi yang tinggi dengan kelompok tersebut, sehingga nilai-nilai yang menyimpang tersebut tertanam kuat dan mempengaruhi perilaku individu. Demikian pula pada kasus tawuran pelajar SMP di Bogor tadi, para remaja belajar dari teman sebaya bahwa tawuran adalah cara yang dapat diterima untuk mempertahankan solidaritas kelompok atau identitas kelompok itu sendiri dan menunjukkan keberanian identitas kelompok itu sendiri. Kemudian dalam lingkungan sosial ini, nilai kekerasan menjadi suatu norma yang dapat dipelajari dan diinternalisasi, terutama melalui interaksi yang intensif, bukan hanya masalah individu. Kedua kasus ini memperlihatkan bahwa perilaku kriminal remaja ini merupakan hasil dari proses belajar sosial yang melibatkan asosiasi dengan kelompok yang mendukung perilaku menyimpang. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap teori asosiasi diferensial penting sebagai dasar dalam merancang strategi pencegahan dan penanganan kenakalan remaja. Berdasarkan teori asosiasi diferensial yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, perilaku menyimpang seperti keterlibatan remaja dalam aksi gangsterisme di Pati dan tawuran pelajar di Bogor merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang diperoleh melalui interaksi dengan kelompok yang menyetujui bahwasannya tindakan tersebut benar, tindakan tersebut itu layak untuk dilakukan. Dalam kedua kasus, para pelaku remaja bertindak secara spontan. Dalam dua kasus tersebut, para remaja tidak bertindak secara spontan, melainkan mereka sebelumnya sudah belajar dulu, sudah mempelajari teknik-teknik untuk melakukan kejahatan tersebut, seperti halnya mereka belajar jenis-jenis sajam, bagaimana cara menggunakan sajam tersebut, juga bagaimana kita melakukan tindakan kriminal. Seperti halnya sasaran-sasaran tindakan kriminal tersebut akan dilakukan tuh di mana. Juga tadi ada ditemukan miras. Jadi sekelompok remaja itu berkumpul belajar bagaimana tindakan kriminal itu dilakukan, bagaimana halnya perilaku menyimpang itu menurut mereka itu benar. Kemudian interaksi yang intensif, sering, dan dalam waktu lama. Ini tadi aspek frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas dengan kelompok menyimpang memperkuat pemahaman bahwa tindakan seperti membawa sajam, melakukan kekerasan terhadap kelompok lain, minum minuman keras, itu menunjukkan loyalitas melalui tawuran merupakan hal yang wajar atau bahkan dibenarkan, padahal itu salah. Itulah mengapa kita harus memahami teori asosiasi diferensial bahwasanya tindakan kriminal itu dilakukan bukan secara spontan ataupun tidak tiba-tiba ada, tetapi dipelajari dari suatu kelompok, dari interaksi, dari komunikasi, dari seseorang ini menerima ajaran buruk, itu tindakan kriminal itu akan dilakukan sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland itu seperti itu. Bahwasanya pola perilaku jahat itu tidak diwariskan tetapi belajar. Intinya bagaimana orang tersebut itu melakukan tindakan kriminal itu belajar dari orang yang sudah lebih dulu melakukan tindakan kriminal itu sendiri. Jadi di sini kesimpulannya dari kedua kasus tersebut menegaskan bahwasannya keterlibatan remaja dalam tindak kriminal sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial, itu tadi ya, dan proses pembelajaran nilai-nilai menyimpang dalam kelompoknya. Semakin sering dan intens mereka bergaul
dengan kelompok itu, semakin sering mereka melakukan tindak kejahatan. Intinya gini, kalau mereka sering berkumpul, mereka sering bercengkrama, otomatis mereka sering membicarakan hal-hal yang mengarah ke arah tindakan kriminal, karena kelompok itu tadi menyetujui bahwa tindakan tersebut benar dilakukan, padahal itu salah. Intinya seperti itu. Semakin besar peluang mereka untuk meniru dan melakukan tindakan kriminal. Kesimpulan dari teori asosiasi diferensial itu seperti itu. Bahwasanya kita harus pintar-pintar menjaga diri. Sebagai orang tua kita harus pintar menjaga lingkungan anak-anak kita. Sebagai guru kita harus memperhatikan lingkungan siswa kita. Kita memastikan bahwasanya lingkungan itu tidak dalam lingkungan yang salah. Lingkungan siswa, lingkungan anak, lingkungan masyarakat sekitar itu harus kita jaga, bahwasanya tidak ada indikasi-indikasi tindakan kriminal yang akan dilakukan oleh remaja ataupun orang dewasa apapun itu. Dan saran yang dapat saya berikan di sini itu, kita masih memerlukan penguatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam menyediakan lingkungan sosial yang positif dan mendukung nilai-nilai prososial, seperti melalui pendidikan karakter. Kita juga menyibukkan anak-anak kita, siswa-siswa kita melalui kegiatan ekstrakurikuler yang membangun solidaritas positif. Itu tadi, kita intinya kita bergaul itu ke arah yang positif, seperti kita bermain bersama, berolahraga bersama, itu dalam konteks yang positif, agar tidak terpengaruh ke hal-hal negatif dan ke hal yang menyimpang. Selain itu, juga diperlukan intervensi dini dengan mengidentifikasi kelompok berisiko dan memberikan bimbingan serta konseling untuk mengurangi pengaruh negatif dari asosiasi diferensial. Penegakan hukum yang tegas juga penting agar memberikan efek jerah sekaligus membatasi ruang gerak kelompok kriminal di kalangan remaja. Dengan pendekatan terpadu tersebut, diharapkan pelaku kriminal yang dipelajari melalui asosiasi diferensial dapat diminimalisir dan generasi muda dapat tumbuh dalam lingkungan yang lebih sehat dan produktif. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila selama penyampaian saya ada salah tutur kata, baik disengaja maupun tidak. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan dapat diterima. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.